sistematis menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi MTS Negeri 2 Pontianak, lingkup pendidikan Madrasah Sanawiyah, tujuan yang ingin dicapai meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran pada materi suhu dan pengukurannya melalui model pembelajaran inquiry terstruktur dengan aplikasi PET Simulator. Penulis Nur Rasmayanti. Tanggal pelaksanaan 4 Oktober 2022. Adapun situasi kondisi yang menjadi latar belakang masalah, yang pertama rendahnya motivasi belajar siswa pada materi suhu dan pengukurannya. Kemudian yang kedua, hanya beberapa siswa yang mampu menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, rendahnya interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Baiklah, silakan untuk melihat hasil dari best practice saya berikut. Nah, adapun untuk praktik ini penting untuk dibagikan karena menurut saya banyak sekali guru yang mengalami permasalahan yang sama dalam pembelajaran. Dengan membagikan praktik ini, saya bisa memberikan referensi dan motivasi bagi saya sendiri dan rekan sejawat untuk perbaikan pembelajaran dan permasalahan yang dihadapi dan untuk melakukan yang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Adapun peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini, yang pertama, saya sebagai guru yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembelajaran secara efektif dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, pembimbing, dan pengelola harus mampu mengemas pembelajaran sedemikian rupa agar tercapai tujuan pembelajaran yang dibuat. Dari mulai membuat perencanaan seperti membuat perangkat RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, dan instrumen evaluasi. Kemudian yang ketiga, guru melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi, dan merefleksi hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, adapun tantangan dalam mencapai tujuan, yang pertama, penyesuaian model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan karakteristik materi pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran terutama penggunaan aplikasi PET Simulation yang masih baru bagi siswa. Yang ketiga, pemahaman siswa tentang cara merumuskan masalah atau membuat problem statement yang masih kurang, sehingga pada sintak perumusan masalah siswa masih kesulitan. Nah, adapun aksi langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi siswa di kelas pada kelas yang saya ajar, yaitu pada kelas 7. Kemudian yang kedua, melakukan kajian literatur berupa jurnal-jurnal ilmiah untuk mencari referensi dalam mengatasi masalah-masalah yang teridentifikasi. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu dengan rekan guru, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas, dan pakar untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah dalam pembelajaran. Yang keempat, menentukan akar masalah yang akan menjadi permasalahan utama. Permasalahan utama yang akan diselesaikan adalah rendahnya motivasi belajar IPA siswa kelas 7. Kemudian yang kelima, menentukan model dan media pembelajaran yang tepat untuk disusun dan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran tersebut. Yang keenam, melakukan praktik pembelajaran kepada siswa sesuai dengan RPP yang telah disusun. Nah, adapun strategi yang digunakan, yang pertama, penggunaan model pembelajaran inquiry terstruktur. Nah, pemilihan model pembelajaran ini dipilih karena beberapa kelebihan. Berikut perhatikan beberapa kelebihannya. Yang pertama, membantu siswa untuk mengembangkan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kemudian yang kedua, peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual. Yang ketiga, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa untuk belajar lebih giat lagi. Dan yang keempat, yang terakhir, memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri karena pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, kemudian penggunaan slide presentasi, di mana saya menggunakan slide presentasi menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Di mana kelebihannya yang pertama, memudahkan pengguna dalam membuat slide presentasi, kemudian memiliki berbagai macam tools serta template yang bervariasi dan membuat tampilan slide menjadi lebih menarik. Kemudian saya menggunakan laboratorium virtual, yaitu dengan aplikasi PET Simulation untuk siswa melakukan percobaan suhu dan pengukurannya.
Ini sangat tepat apabila ada beberapa alat yang dimiliki di sekolah atau madrasah tempat kita mengajar itu kurang fasilitasnya, sehingga dapat menggunakan laboratorium virtual. Nah, berikut dapat diperhatikan, ini adalah link untuk masuk ke aplikasi Pet Simulation. Nah, proses praktik baik ini ada beberapa tahapan atau langkah. Pertama, guru melakukan kegiatan awal pembelajaran. Kemudian guru melakukan kegiatan inti pembelajaran. Nah, inti pembelajaran ini sesuai dengan sintak pembelajaran model pembelajaran inquiry terstruktur. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Kemudian yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau merumuskan hipotesa. Kemudian mengumpulkan data, yaitu melalui percobaan. Kemudian menganalisis data hasil percobaan. Kemudian yang terakhir, membuat kesimpulan. Dan setelah setiap kelompok membuat kesimpulan, kemudian setiap kelompok mengkomunikasikan hasil pengamatan dan analisisnya di depan kelas. Yang terakhir, guru memberikan tanggapan meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi atau guru memberikan umpan balik. Kemudian kegiatan akhir dan diakhiri dengan menutup pembelajaran. Nah, adapun sumber daya atau materi untuk melaksanakan praktik baik. Pertama, alat dan bahan yang diperlukan, yaitu bahan bacaan. Kemudian bahan ajar, suhu dan pengukuran. Kemudian alat yang digunakan, handphone, LKPD materi suhu dan pengukuran. Sarana yang digunakan untuk proses pembelajaran ini, yang pertama laptop, kemudian infocus dan speaker wireless. Nah, refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Pertama, dampak aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Pertama, siswa menjadi aktif dan termotivasi dalam proses pembelajaran. Keaktifan siswa dapat terlihat melalui proses observasi keterampilan siswa selama kegiatan proses belajar. Kemudian, siswa merespon ketika guru melontarkan pertanyaan mengenai materi suhu dan pengukuran. Kemudian, siswa memahami materi suhu dan pengukuran yang ditunjukkan dari hasil diskusi kelas, presentasi kelas, kemudian mampu menjawab pertanyaan dalam evaluasi akhir pembelajaran, serta dari hasil angket motivasi. Nah, analisis data angket motivasi menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, mencari skor maksimum ideal untuk motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, menjumlahkan skor yang diperoleh siswa. Yang ketiga, mencari hasil presentase angket motivasi belajar dengan menggunakan rumus berikut, di mana NP adalah nilai persen yang dicari atau diharapkan, kemudian R adalah skor yang diperoleh siswa, SM adalah skor maksimum ideal dari angket yang bersangkutan, dan 100 adalah bilangan tetap. Nah, berikut beberapa kriteria dari perhitungan presentasi, di mana tingkat motivasi kurang dari 54% dikategorikan kurang sekali, 55% sampai 59% dikategorikan kurang, 60% sampai 75% dikategorikan cukup, 76% sampai 85% dikategorikan baik, dan 86% sampai 100% dikategorikan sangat baik. Praktik baik yang telah dilaksanakan ini dikatakan efektif dalam meningkatkan pemahaman dan memotivasi siswa pada materi suhu dan pengukuran. Adapun respon orang lain terhadap praktik baik ini, pertama, respon dari guru, di mana guru sangat menyetujui dengan pelaksanaan menggunakan model pembelajaran inquiry terstruktur, karena ini sangat efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa pada materi suhu dan pengukurannya, serta praktik yang dilakukan ini sudah sesuai dengan model pembelajaran inovatif. Kemudian, respon siswa aktif selama proses pembelajaran, karena aplikasi ini menimbulkan motivasi awal siswa untuk mempelajari suhu dan pengukuran.
Nah, faktor keberhasilan yang pertama didukung oleh berbagai pihak, mulai dari kepala madrasah, kemudian dari siswanya sendiri sebagai objek pengamatan motivasi belajar, serta dosen dan guru pamong yang selalu membimbing dan mengarahkan dalam pelaksanaan praktik pembelajaran. Sarana dan prasarana yang cukup memadai, dan yang terakhir pemilihan media dan model pembelajaran yang tepat. Nah, pembelajaran dari keseluruhan proses ini untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan perlu mengidentifikasi karakteristik siswa, memilih model dan media pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7, terutama untuk mata pelajaran IPA. Kemudian mempersiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran sesuai rencana yang telah dibuat, mengevaluasi hasil pembelajaran, serta melakukan refleksi diri untuk pembelajaran agar lebih baik. Demikian presentasi best practice dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.